dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Shalom sahabat Sinar Kasih, kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema retreat yang terambil di dalam Keluaran 34 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Sahabat Sinar Kasih, dengan adanya kesibukan yang semakin padat, retreat rupa-rupanya masih menjadi cara yang efektif untuk kembali menyegarkan jiwa yang sedang mengalami kepenatan dan tubuh yang mengalami kelelahan. Oleh karena itu, retreat sering menjadi agenda secara pribadi atau kelompok. Sahabat Sinar Kasih, ketika Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke puncak Gunung Sinai, ini merupakan retreat pribadi. Tujuan retreat yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai tersebut, di antaranya adalah yang pertama, menerima firman-Nya yang baru. Setelah bangsa Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan lembu emas, perjanjian dengan Tuhan telah rusak, sehingga melalui retreat ini Tuhan mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan umatnya dengan cara menuliskan kembali firman-Nya yang diperbaharui. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan kasih dan pengampunannya. Di tempat retreat inilah Musa tidak hanya mendapat firman Tuhan kembali, tetapi menikmati kehadiran Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang ketiga, Tuhan ingin menyatakan dan memberikan kemuliaan-Nya. Setelah 40 hari berada di hadirat Tuhan, ada satu hal yang tidak disadari Musa, yaitu wajahnya telah bersinar. Itulah kemuliaan Allah yang diberikan kepada setiap orang yang selalu berada di hadirat-Nya. Sahabat Sinar Kasih, itu sebabnya sebagai orang percaya kita juga perlu mengambil waktu untuk melakukan retreat pribadi dengan duduk diam di hadapan Tuhan agar memiliki kesegaran dan semangat pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.